Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi, sahabat Sonora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama dengan siaran kami Sonora FM 98 Surabaya. Sahabat Sonora, pagi ini ada program spesial yang kami hadirkan, Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora dengan DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, Anda sebagai orang tua pasti udah mulai memikirkan, bentar lagi adalah tahun ajaran baru, anak saya mau sekolah di mana, strategi apa yang harus saya lakukan agar anak saya nyantol bisa masuk ke sekolah negeri, baik di tingkat SD ataupun SMP di kota Surabaya. Nah, sahabat Sonora, sebagai informasi aja untuk Anda semua, uji coba pendaftaran peserta didik baru atau PPDB untuk SD di kota Surabaya ini akan dimulai tanggal 16 Mei 2024 mendatang. Sementara untuk jenjang SMP akan dibuka mulai bulan Juni mendatang. Selalu menjadi fenomena yang kerap selalu dialami oleh para orang tua di jelang PPDB SD dan SMP setiap tahunnya. Orang tua juga ikut ribet ya, sahabat Sonora ya. Para wali murid ini selalu berlomba-lomba mengulak-alik cara ya, gimana caranya agar anaknya ini bisa masuk sekolah. Salah satu cara yang dilakukan sudah tidak menjadi rahasia lagi, harus pindah kakak ya demi mengejar ketersediaan kuota sekolah berdasarkan zonasi jarak tempat tinggal. Bagaimana rekomendasi DPRD terhadap Pemkot terkait dengan permasalahan yang setiap tahun menjadi permasalahan klasik dan selalu kembali terulang ini? Adakah juga hal-hal poin-poin penting yang harusnya menjadi catatan dan juga menjadi review bersama di setiap jelang pelaksanaan PPDB setiap tahunnya? Pagi hari ini saya Andri Komarudin, sahabat Sonora akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami selama 1 jam di acara Dialog Sambang Parlemen dengan topik jelang PPDB, zonasi dipertahankan atau dihilangkan. Bersama narasumber kami, sosok yang sudah tidak asing lagi karena beberapa kali juga selalu hadir di program talk show di Radio Sonora, Ibu Diah Katarina, SPSI MSI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi PDIP. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita mencoba memberikan energi yang bersemangat ya Bu ya, untuk sahabat Sonora menemani memulai aktivitas ya Bu ya. Oke, baik. Bu Diah, sebelum saya ngobrol lebih jauh tentang topik hari ini, saya ingatkan dulu ke sahabat Sonora ya, monggo Anda tidak hanya mendengarkan siaran ini melalui radio saja, sekarang teknologi radio itu sudah digital ya, Anda juga bisa nonton kayak televisi. Monggo silakan Anda bisa buka channel YouTube Sonora Surabaya saat ini juga, karena kami juga melakukan live di sana. Anda bisa lihat kami secara visual juga di waktu yang secara bersamaan melalui kanal YouTube Sonora Surabaya. Bu Diah, berbicara zonasi, ya. Orang mungkin semua udah paham. Intinya bahasa sederhananya adalah jarak terdekat antara rumah dengan sekolah diprioritaskan untuk diterima di sekolah itu. Bahasa sederhananya itu. Apa memang sesederhana itu pemahamannya Bu? Kalau sesederhana itu kenapa masih aja timbul masalah yang kompleks Bu? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau zonasi tadi yang dikatakan bahwa, apa tadi Mas? Bahwa tempat tinggal yang harus dekat dengan sekolah. Kalau aku bicara lebih makro lagi ya, zonasi ini kan supaya anak-anak sekolah itu tidak perlu terlalu jauh dari rumahnya, ya. Juga mengurangi resiko kecelakaan di jalan, kemudian juga mengurangi biaya transportasi yang lebih mahal, ya kan? Jadi anak itu mau mendapatkan pendidikan tidak perlu harus jauh dari rumah. Nah ini syaratnya kalau zonasi ya, sekolah-sekolah ini harus memiliki mutu yang bagus, yang rata, ya kan?
Sehingga anak itu nggak milih, aku milih sana karena sana lebih bagus, tapi jauh dari rumah. Nah, ketika kebijakan zonasi ini diberlakukan, harusnya segera itu berbenah. Karena kalau ada kebijakan baru, ini maksudnya apa? Oh begini. Jadi ini ada sudah 2018 sampai 2024, ada 6 tahun ya. 6 tahun. Zonasi ini. Tapi masih aja menyisakan masalah-masalah ya. Anak yang nggak kumanan sekolah. Padahal waktu dulu saat masih seleksi itu masalah anak nggak kumanan sekolah itu mungkin lebih sedikit ya daripada zonasi karena orang sudah siap mau masuk kemana, tes kemana. Ketika dia nggak lulus di sini, dia mungkin tes di sekolah swasta dulu kan, betul. Seperti itu ya. Nah sekarang ini kan kayaknya berebut yang terdekat. Kemudian karena jumlah anak itu lebih besar dari kuota bagus sekolah, sehingga akhirnya jadilah perebutan yang kompetitif. Kompetitif seperti sekarang ini. Kalau zonasi yang apa ya ideal itu ya harusnya anak itu bisa nyemplung semua. Iya. Plung tertata kan gitu. Betul. Sehingga jumlah sekolah, jumlah siswa itu sebanding. Iya. Ya. Harusnya seperti itu, simple itu sebenarnya ya. Dibuatkan sekolah-sekolah merata, anak dimasukkan plung enggak ada masalah, standar sekolah sama ya, bagus semua ya. Harusnya seperti itu. Cuma kan karena kondisi sebelumnya tidak zonasi ya. Sehingga harus berbenah sana sini ya. Mutu sekolah juga ditingkatkan, mungkin penambahan sekolah juga ditambah, yang belum ada, yang masih jauh dari mana-mana ditambah. Betul. Ya. Kemudian ketika dilihat lagi ternyata jumlah muridnya masih lebih banyak dari sekolah yang tersedia. Dan di sini sekolah negeri karena gratis gitu ya, sekolah swasta tidak, akhirnya jadilah berebut untuk masuk negeri. Kalau memang zonasi ini diberlakukan harusnya ya bagaimana anak bisa sekolah swasta asal itu dekat, tidak pilih-pilih antara negeri dan swasta, tapi yang terdekat kan gitu. Kalau zonasi ini menjadi nafas atau semangat untuk pemerataan pendidikan bagi anak. Artinya tidak harus diberlakukan bagi sekolah negeri, bagi sekolah swasta pun juga diberlakukan. Ya artinya ya karena sekarang kan dipilah lagi. Oh ternyata yang jadi masalah sebenarnya biaya, biaya sekolah, biaya pendidikan, bukan hanya zonasi, ini itu. Jadi sekarang dipikirkan lagi bagaimana biaya ini bisa terjangkau sehingga orang tidak berebut. Nah karena kalau dekat rumah ada swasta tapi mahal, akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan negeri. Ternyata rumahnya mungkin selisih dengan tetangganya, selisih 10 meter, tetangganya keterima, ini tidak, jadi apa ya, nelongso kan. Betul. Mau sekolah aja, anak mau sekolah ini sebenarnya sebuah investasi loh bagi pemerintahan, bagi negara kita ya, daripada anak tidak mau sekolah. Nah ya harusnya seperti ini ditangkap dan pemerintah harus hadir menyiapkan kebutuhan anak-anak, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Baik. Jadi itu aja sebenarnya ditata bagaimana kompetisi boleh, tapi yang sehat ya. Jangan kompetisi pinter-pinteran ngakali lokasi, pindah nitip KSK ke sana. Ini akhirnya yang cerdas juga orang tuanya, anak-anaknya kan. Sudah jauh hari. Kalau sekarang mungkin internal kota ya. Kalau dulu itu ketika pertama kali Surabaya ini membebaskan biaya sekolah, yang sekitar Surabaya ini pada pinter-pinter langsung pindah nitip ke entah itu pamannya, entah apa. Padahal dia tinggalnya tetap sama orang tuanya di mungkin Sepanjang ya. Sekitar Surabaya mungkin Waru. Karena kan Waru ke Menanggal dekat. Betul. Nah, dulu sudah dihadang sih sebenarnya KSK minimal 6 bulan apa 1 tahun ya, satu tahun. Tapi kan dia pinter-pinteran orang tua ya. Setelah tahu segera dia pindahkan anaknya. Artinya kan bukan yang seperti ini sih sebenarnya. Zonasi itu bukan nafasnya, bukan terus anak dipindah-pindah supaya bisa masuk. Jadi kita harus kembali lagi pada semangat zonasi itu sebenarnya apa? Bukan terus saling curang-mencurangi, nitip-nitipkan anaknya ke sana supaya katut
akhirnya ya sama dengan kalau di Jakarta ada ketentuan 3 in 1 itu, akhirnya apa? Banyak joki-joki yang nah, kan sebenarnya bukan itu, tetap tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru kan. Nah, jadi harus cerdas pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menganalisa sekian tahun ini seperti apa sih, kendalanya apa, kemudian kekurangan-kekurangannya apa, segera berbenah di situ. Tidak hanya mencermati metode penerimaannya saja, ya. Metode ini diolah-olah dengan sekian persen, itu kan karena keterbatasan sarpras yang harus disiapkan, ya kan? Kalau ini cukup, ngapain harus susah-susah? Harus bermain persentase seperti ini. Terus dasarnya apa? Harus 30%. Apakah ada kajian? Dasarnya apa perpindahan itu harus 5%? Kajiannya apa? Apakah sudah terbukti sekian dalam tahun kemarin yang pindah sekian persen orang seperti itu? Kan itu hanya perkiraan saja kan? Terus kenapa prestasi harus dibatasi segitu? Kalau yang berprestasi memang banyak, betul, ya kan? Kemudian difabel, adik-adik disabilitas juga inklusi, itu juga ada afirmasi, dibatasi juga tak presentasenya. Harusnya kan kalau memang Surabaya sebagai kota ramah anak, ya sudah siapkan semua sekolah, semua dibuat inklusi. Namanya inklusi itu ya tidak ada diskriminasi, ya kan? Disiapkan semua sekolah bisa menerima, karena nafasnya zonasi. Jadi jangan sampai, ada sekolah di dekatku tapi dia belum inklusif, maksudnya sekolahnya belum inklusif sehingga nggak bisa sekolah di situ. Nah, kalau memang zonasi ini diberlakukan, ya yang lebih dipikirkan itu adalah bagaimana menyediakan sarpras pendidikan bagi anak-anak, supaya nanti anak-anak kalau bersekolah tidak perlu jauh-jauh. Kalau mau berkompetisi, ya nanti ya sekolah terdekat pun itu bisa membuat kompetisi. Artinya kualitas sekolah terdekat pun itu juga harus punya kompetensi, harus dengan sekolah yang lain. Sehingga anak akan bangga di sekolah di situ. Tidak perlu mengejar sekolah. Ini kan juga menghilangkan supaya nggak ada sekolah favorit. Tapi kan masih ada namanya. Orang tua kan pengennya menyekolahkan anak ke tempat yang terbagus, kan? Itu sekolahku dulu favorit, kan masih ada seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, jadikan semua favorit. Iya kan? Sehingga dimanapun itu favorit. Memang namanya favorit memang terbatas, tapi dengan adanya sekolah favorit, sekolah yang lain jadikan kualitasnya mendekati seperti sekolah favorit. Kemudian pemerataan sekolah yang belum ada, misal kecamatan yang belum ada sekolahnya, yang dibangun seperti itu, dibuat, jadi dipenuhi, sehingga berapapun jumlah anak bisa masuk sekolah di zonasi rumahnya, masih di dekat rumahnya masing-masing, plung. Kemudian Pemkot tinggal meningkatkan mutu sekolah-sekolah itu. Zonasi ini tujuannya baik sebenarnya, pemerataan pendidikan, tapi tidak pernah terpikirkan apa hanya sekedar pemerataan pendidikan, kualitas kompetensi antar lembaga pendidikan juga harus dipikirkan, begitu ya, Bu? Iya, karena apa? Ya itu tadi, kalau zonasi ini kan tujuannya untuk pemerataan pendidikan supaya anak tidak jauh meninggalkan rumah, resiko kecelakaan di jalan juga dikurangi, kemudian ngirit juga. Kalau dia sekolah di sana misalkan unjal bemo 3 kali itu kan berapa, ya kan? Kalau di dekat rumah mungkin bemonya hanya sekali, ya gitu. Sebenarnya bagus sebenarnya, cuma ya yang dipikirkan itu bukan terus hanya berapa persen. Karena kenapa itu berapa persen? Karena keterbatasan sarpras yang disiapkan oleh Pemkot. Nah, itu harusnya dihitungkan, kan bisa dihitung. Tahun sekarang, nanti tahun depan berapa sih lulusan SD, lulusan TK yang mau masuk SD? Ya. Ini kurang jumlah kurang SD-nya kurang, ya. Jadi sudah bisa diprediksi. Iya, diestimasi gitu loh. Jangan tiap ujung PPDB jadi ledakan bom. Sebenarnya di awal setelah meledak bom ya tertata. Nah, ini anak kelas 5 ini kan sudah ada ya. Yang yang naik kelas 6 ini kan sudah calon lulusan kan. Nah, ini setahun ini bisa dipersiapkan. Bukan menunggu April, Mei kedandapan. Dipersiapkan langsung dipetakan. Namanya zonasi kan.
Jadi sudah awal sudah tahu begini-begini sehingga di ujung PPDB, di ujung bulan Mei, orang tua sudah tenang, anakku sudah dapat sekolah. Harusnya seperti itu. Dan kebijakan di setiap PPDB, fakta, realita berdasarkan ekspektasi, kebutuhan yang ada yang telah terukur sebelumnya. Iya, dianalisa juga. Terus kemudian kalau memang zonasi ini lebih pada pemerataan, tapi bagi orang tua yang memiliki anak yang punya prestasi bagus ya, karena juga nggak terima kan ketika kok anakku disamakan dengan anak yang nggak berprestasi atau nggak punya prestasi, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah tugas pemerintah, bukan malah memperuncing rasa iri dan iri masyarakat tersebut, tapi bagaimana dikelola, dianalisa. Kenapa sih anak ini berprestasi, anak ini tidak? Oh, yang tidak berprestasi ini karena memang dia tidak bisa mengakses. Ya, dia tidak punya biaya untuk mungkin kursus. Mungkin dia pintar tapi nggak ada. Yang ini karena punya biaya dia bisa kursus ini, les ini itu sehingga prestasinya bagus, ya. Sertifikatnya banyak, penghargaannya banyak karena dia punya biaya. Yang satunya ini nggak ada biaya untuk dia mungkin ikut kompetisi ini itu, ya. Yang seperti ini harusnya terpotret juga, ya, terpotret juga sehingga dari sini justru pemerintah tuh bisa bisa menambah bibit unggul ya, anak bangsa yang punya kecerdasan, punya peluang. Jadi justru bersibuklah untuk mencari atau meningkatkan yang seperti ini, bukan terus eker-ekeran nanti pada saat PPDB itu. Betul. Ini kamu nggak bisa masuk karena kurang 1 meter, kurang ini, kurang ini. Ngapain mau minterkan anak penerus bangsa aja kok dipersulit seperti itu. Menarik, Ibu, ketika tadi membahas masalah prestasi sebagai bagian dari jalur penerimaan PPDB. Di kebijakan PPDB terbaru, jalur prestasi ini makin diperluas, Bu. Kalau sebelumnya itu hanya terbatas pada prestasi akademik dan juga pencapaian prestasi olahraga, seni, dan bakat. Sekarang lomba menang bahagia 17 Agustusan loh, Bu, di tingkat RT juga bisa masuk jalur prestasi. Iya, dan ini cukup menjadi komentar masyarakat. Loh, terus masa sih? Daya saing kecemburuannya itu loh, Bu. Nggak, kok saya baru dengar? Benar baru dengar. Ada, Bu. Dan ini sempat mengemuka di pemberitaan juga. Sempat bukan rumor aja. Statement dari Kadis langsung. Jadi jalur prestasi ini makin diperluas, bukan hanya lomba pemenang olimpiade apa, mata pelajaran apa, olahraga apa, seni dan bakat apa. Mungkin Bakia ini merupakan cabang olahraga ini Formi. Nah, Formi yang dianggap juga masuk dalam prestasi. Kategori prestasi ya. Bisa aja kalau memang itu diakui, misalkan bukan asal lomba makan kerupuk kan gitu kan. Kalau itu ada kan olahraga rekreasi itu kan macam-macam. Ada panahan tradisional, ada egrang, ada kalau memang itu diakui ya monggo, ya dikaji nggak apa-apa. Artinya kan ya jangan sampai nanti itu mengalahkan yang benar-benar olahraga profesional yang perlu latihan rutin. Kalau Bakia itu mungkin nggak perlu latihan ya, dia spontanitas ya. Tapi kalau masa ya lomba Bakia tingkat ini kan selama ini belum pernah dengar ya. Tapi kalau lomba olahraga prestasi yang seperti mungkin bulu tangkis, renang itu kan itu kalau nggak latihan rutin dan ikut pelatihan gitu kan juga nggak akan dia bisa memenangkan sebuah lomba. Artinya masyarakat juga harus memberikan sosialisasi yang utuh agar masyarakat juga pemahamannya utuh bahwa yang dimaksud dengan jalur prestasi dengan olahraga prestasi ini yang bagaimana kategorinya? Ya, harus jelas. Ya. Jadi saya juga kadang bingung ya, misalkan drum band itu kan grupnya banyak. Ya. Terus itu satu SD, apakah satu sekolah itu harus masuk SMP yang lain kan nanti nggak kumanan kan gitu kan? Nah ini juga harus benar-benar dikaji. Makanya sebenarnya kalau zonasi ini jalur prestasi ini memang mungkin perlu di tiap-tiap sekolah justru nantinya
dilihat bakat minat anak yang menonjol apa, pihak sekolah mencarikan mungkin guru atau ekskul yang khusus untuk eman kan anak ini berbakat tapi di sekolahnya nggak ada. Di sekolahnya olahraganya mungkin basket, tapi anak ini punya bakat sepak bola. Tapi di sekolah itu nggak ada, misalkan nggak punya lapangan. Nah ini bagaimana caranya? Nah ini mungkin bekerja sama dengan klub sepak bola atau apa. Jadi lebih pada apa ya? Setelah zonasi ini ada nanti pencarian seperti itu sehingga anak sekolah ini nyaman gitu loh, nggak harus sampai orang tua itu harus apa ya sepaneng ya. Bahkan kadang anak itu diplit apa ya ditekan apa ya istilah Jawanya itu mas disuruh les ini itu dipleter. Betul. Bahasa Jawanya dipleter macam-macam sampai masa kanak-kanaknya habis hanya untuk les ini itu dia masa-masa bermainnya habis. Jangan sampai seperti itu juga. Catatan penting dari Dewan terkait dengan zonasi ini adalah bukan hanya pemerataan jangkauan jarak yang paling mudah diakses, tapi kualitas sekolah juga harus diratakan. Iya, harus diperbaiki ya, ditingkatkan. Meratanya bukan merata untuk jelek ya, tapi harus diperbaiki semua. Kalau sudah ada contoh sekolah favorit. Jadi kan seperti sekolah favorit. Seperti apa di situ, kelebihannya apa? Coba disebar. Jadi yang diperbaiki juga mutu sekolah, ya. Nah nanti misalkan anak masih ada pengen kompetisi ini, ya itu nanti dipikirkan apa yang lebih utama zonasi, kemudian untuk prestasi itu seperti apa, ya. Artinya jangan sampai ada label iki sekolah nggone wong pinter, sekolah nggone anake wong sugih, anake wong pinter. Nah yang seperti ini nih. Zonasi nggak ada kan seperti ini, harusnya nggak ada seperti ini. Gitu. Setiap orang tua punya keinginan anaknya sekolah di tempat yang berkualitas. Makanya semua harus berkualitas. Makanya ketika di tempat SMP yang dekat rumahnya entah swasana entah itu berkualitas, dia akan nyaman masukkan anaknya ke situ. Karena dia percaya anakku nanti akan berkembang optimal di sini. Makanya kualitas sekolah harus ditingkatkan. Kemudian pemerataan jumlah sekolah yang namanya zonasi, jangan sampai ada kecamatan yang nggak ada sekolahnya sehingga seluruh warga kecamatan itu nggak dapat sekolahan, kasihan dia tuh karena dasarnya zonasi. Baik. Jadi dipikirkan itu mulai sekarang dipetakan. Sekarang jumlah kelas 5 berapa, kelas 4 berapa, tahun sekian kan, yang kelas 3 tahun sekian kan 3 tahun lagi dia akan ini harus hitung matang dan ada waktu untuk mungkin menambah jumlah gedung sekolah ya, juga meningkatkan kualitas gurunya ya. Jangan sampai sekarang kan sudah macam-macam yang namanya Merdeka Belajar, kemudian guru penggerak dan apa. Jadi apa tuh semangatnya bagus ya. Semangatnya bagus. Kalau guru penggerak itu memang diseleksi harus begini. Nah, yang seperti ini sebenarnya bagus. Mungkin ya guru penggerak ini nanti ditaruh sekolah yang masih kurang, masih lemah. Betul. Dia di situ dia mengupgrade sekolah itu. Bagus. Jadi gendong indit gitu seluruh Surabaya ini bersama-sama untuk memajukan sekolah. Baik. Nah, untuk yang tidak tertampung di negeri, segera pemerintah kota mencari solusi mengajak semua sekolah swasta ini bagaimana ikut gotong royong untuk minterkan anak bagaimana. Dan kalau memang ada biaya yang harus ditanggung karena sekolah swasta ini kan gaji gurunya juga dari pemasukannya dari SPP anaknya. Betul. Ya, bagaimana Pemkot bisa mencarikan jalan keluar, misalkan mencarikan mitra dan itu diperluas. Jadi kalau satu sekolah itu mitranya dapat CSR hanya untuk 5 anak, kalau bisa diperbanyak ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, sekitar sekolah itu ada perusahaan apa yang bisa disambatkan, kamu bisa ngangkat berapa anak di situ. Kalau ini bisa memang serius dilakukan, itu sangat bisa. Pelaku usaha pun kalau tahu CSR-nya ini digunakan dengan semestinya, itu nggak akan eman.
nggak akan eman. Ya kan, memang ada perdanya 2,5, ya toh, 2% 2,5% keuntungan itu harus CSR. Itu kalau dikumpulkan ya kalau memang pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pendidikan, ya coba arahkan ke pendidikan dulu, seperti itu. Jadi penganggarannya seperti apa? Kita tahu pemerintah Surabaya sanggup memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang habisnya banyak kan, menyerap anggaran banyak, tapi yang seperti yang masih SD yang tidak sebanyak dibutuhkan mahasiswa, tapi ini justru awal-awal anak-anak masa-masa dia semangat untuk sekolah, pendidikan ini jangan sampai patah. Ya, kami dari Komisi D juga berdebat seru kemarin soal kriteria untuk beasiswa ini kan, banyak kacamata kan, banyak kacamata. Ini juga merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana untuk mencari solusinya win-win solution ya, yang adil bagi masyarakat seperti itu. Baik, menarik. Saya malah pengen ngerti apa yang didebatin kemarin, Bu, dari berbagai versi kacamata. Oh, untuk beasiswa kan, hanya istilah kalau namanya beasiswa itu harusnya berdasarkan prestasi, bukan karena dia nggak mampu kan gitu. Terus kalau nggak mampu, bantuannya namanya bansos kan gitu. Jadi banyak kacamata toh, sehingga memang perlu karena perwalinya itu dijadikan satu kemarin, tidak dipisah antara bantuan untuk warga miskin untuk yang sekolah dan yang berprestasi beasiswa. Yang namanya beasiswa itu kan tidak melihat dia miskin atau yang penting pinter dia dibiayai kan gitu. Tapi kalau dia mampu dibiayakan eman-eman juga. Kasihan dia nggak mampu. Nah ini kan jadi polemik kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan terus kita pemerintah kota, DPRD terus berdiskusi, mencari jalan keluar, juga berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya supaya tidak menyalahi aturan ya. Kadang niat baik itu belum tentu dianggap baik ketika tidak ada payung hukum yang mayungi. Gitu. Jujur kalau secara sarpras ini menjadi target pemerataan kualitas sekolah, Bu. Ya. Sebagai poin penting dari sonanisasi ini. Sebenarnya Pemkot mampu merealisasikan itu. Sangat mampu. Duitnya cukup lah untuk itu ya. Untuk itu sangat cukup karena bisa membiayai mahasiswa sekian ribuan mahasiswa loh ya. Sanggup. Apalagi dapat uang saku lagi ya kan. Sehingga dan itu tidak ada ikatan dinas loh. Beda kalau beasiswa yang seperti di sekolah tinggi ikatan dinas itu kan setelah itu harus mengabdi. Ini kan tidak ada. Artinya dikaji juga apakah dalam sepanjang ini ada yang drop out karena merasa nggak ada ikatan dinas, nggak ada kewajiban terus seenaknya, takutnya gitu. Meskipun ada ketentuan IPK ya. Nah sekarang siapa sih yang nggak tahu yang namanya IPK itu bisa diraih dengan cara apapun kan? Ya, aku nggak seudon ya. Artinya kan dibanding zaman sekolah dulu tuh nyari IPK susah kan. Sekarang gampang banget ya. Kayaknya kok ya apa gitu ya. Artinya ujian TOEFL aja lah aku sampai nggak lulus berkali-kali kok. Tahu-tahu ada yang nggak pernah belajar, nggak les, tiba-tiba lulus ngomong bahasa Inggris aja celometan kan. Jadi bagaimana lembaga pendidikan kita seperti apa, standarnya seperti apa. Jadi benar-benar ini menjadi PR kita bersama dan tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tapi benar dicari akarnya, kemudian ditelaah. Ini kan nanti Pemkot punya berita ya. Nah itu bisa dijadikan bahan kajian untuk PPDB itu seperti apa. Digodok di situ benar-benar dikaji. Jadi tidak, kalau dikaji orang Diknas sendiri, kan Diknas sudah sibuk dengan rutinitas toh. Sehingga untuk effort untuk khusus mikirkan itu tuh akhirnya sambilan aja. Sambilan, jadi nggak bisa fokus. Jadi ini memang harus dianggap sebagai masalah besar yang harus dicarikan solusinya, hanya sambil dipikirkan tapi sambil ngerjakan rutinitas ini itu padahal ada PR penting. Jadi nanti kalau ada sudah terbentuk berita ini digodok di situ seperti apa, tiap ada permasalahan bisa digodok dan dianalisa benar-benar ya berdasarkan data, berdasarkan fakta seperti apa,
sehingga nanti hasilnya ini bisa diterapkan dan bisa merubah yang ingin kita ubah. Baik, gitu. baik. Menarik obrolan kita, Bu Dia. Problem yang juga sering timbul di setiap tahun ajaran baru ini disparitas swasta dan negeri. Bukan hanya dari sisi, kalau kualitas orang udah tahu, dari sisi pembiayaan juga tahu. Tapi dari sisi murid yang diterima, orang lebih berorientasi ke negeri memang, karena memang secara pembiayaan lebih murah, gratis. Kita masih membahas topik obrolan yang sangat menarik, sahabat Sonora ya. Sebentar lagi tahun ajaran baru, PPDB ini selalu menjadi hashtag yang trending gitu kan. Jelang PPDB sonasi dipertahankan atau dihilangkan ya. Ini menjadi poin obrolan kita. Di segmen pertama tadi sahabat Sonora, kita udah mendapatkan insight ya dari catatan anggota dewan khususnya di Komisi D. Sonanisasi marwahnya tujuannya bagus, pemerataan akses pendidikan. Namun menjadi PR sejati di dalam sonanisasi itu adalah terkait dengan kualitas sekolah. Tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Karena itu masih banyak orang tua yang tidak seberapa mempermasalahkan jalur sonasi. Orang tua masih berorientasi pada sekolah yang favorit karena berkeyakinan anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan lebih bagus. Tantangannya adalah ada di Pemkot Kota Surabaya sendiri. Bagaimana bisa melakukan pemerataan kualitas pendidikan, baik dari aspek sarana prasarana dan juga SDM-nya. Baik, tadi ada pertanyaan cukup menarik Bu Dia, sebelum saya gantung di break, nasib sekolah swasta Bu. Ya, oke, pemerintah melakukan kebijakan itu, tapi swasta ini walaupun aspek swasta di luar negara, tapi dia juga bagian dari rakyat loh Bu. Iya. Orang sekolah-sekolah swasta ini. Sampai ada nasib sekolah swasta yang tidak bisa, nggak punya murid sama sekali. Nah ini gimana Bu pandangan dari teman-teman di Dewan? Ya, ini benar-benar apa ya, tamparan yang berat bagi teman-teman yang di sekolah swasta yang bergerak di sekolah swasta. Jadi sampai dulu kan di negerinya malah diperbanyak rombelnya diperbanyak sehingga kehabisan. Nah, sebenarnya pemerintah ini berpihak pada siapa ya? Pada siswa supaya mendapatkan pendidikan gratis. Tapi di satu sisi ada warga lain ya. Sebagian warga pemerintah Kota Surabaya yang memiliki sekolah swasta yang akhirnya kehilangan murid. Tapi untuk sekolah swasta mestinya berkaca juga. Untuk sekolah swasta tertentu itu sampai inden-inden loh Mas. Iya, betul. Nah, apakah dia tidak bisa membuat supaya inden-inden kan gitu? Ya, ini juga tantangan juga bagi sekolah swasta. Saya tidak terus merendahkan mereka ya. Tapi kenapa ada sekolah yang sampai indennya itu anak umurnya belum waktunya masuk sekolah tapi sudah inden? Iya. Nah, ini perlu ada kajian tersendiri juga bagi mereka. Jadi siapa tahu ya memang orang tua ini memilih kualitas sekolah swasta, ya. Terus jadinya posisinya kan maga. Swasta ini dianggap mahal, tapi kualitasnya kok sama negeri, misalkan sama negeri, orang pilih negerinya. Betul. Kecuali kalau swasta ini dianggap mahal, kualitas memang wah jauh kelihatan. Nah, orang akan berpikir ya, aku akan menambah biaya kos untuk pendidikan anakku di sekolah swasta, tapi sumbut gitu Mas ya. Harusnya worth it lah. Iya, worth it. Artinya sekolah swasta pun harus mulai berbenah ya, berbenah meningkatkan kualitasnya. Entah caranya saya nggak tahu teknisnya ya. Artinya dia juga punya inspirasi dari sekolah favorit swasta kan seperti itu. Yeah. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi jangan hanya puas dengan yang ada. Kalau seperti juga kalau kita jualan bakso ya, kalau hanya standarnya sama, terus ada satu yang mungkin lebih murah tapi enak, orang akan berpindah ke sana, pasti memilih seperti itu ya. Namanya manusia mesti memilih yang lebih enak, yang lebih murah, lebih enak, lebih bagus kan gitu. Nah ini PR tersendiri bagi teman-teman swasta untuk meningkatkan potensinya, kemudian
meningkatkan kinerjanya atau seperti apa kualitas pendidikannya. Kemudian juga pemerintah kota ya jangan meninggalkan teman-teman swasta, karena bagaimanapun keberadaan sekolah swasta ini kan menopang sekolah negeri. Kalau dulu yang tidak tertampung di negeri masuk swasta kan gitu. Dan dulu kan kalau anak nggak pinter masuknya swasta, itu kan masuk swasta yang biasa-biasa. Tapi kalau anak yang pinter pasti masuk swasta yang berkualitasnya bagus kan, seperti itu. Jadi disinilah perlu duduk bersama, mencari jalan keluar. Jangan terus hanya protes gontok-gontokan. Kalau hanya protes bahwa begini-begini, tidak mencari jalan keluar, ya kan selamanya akan seperti itu. Jadi harus duduk bersama bagaimana Pemkot, siapa tahu juga nanti Pemkot bisa memberikan kontribusi buat sekolah swasta, misalkan memberikan bantuan guru supaya sekolah swasta ini nggak perlu menggaji guru, tapi Pemkot yang menggaji misalkan ya. Swasta tinggal menyiapkan sarprasnya, ya kan? Jadi sehingga anak sekolah di situ hanya membayar biaya untuk sarpras yang dia dapatkan. Untuk gaji gurunya mungkin ada diperbantukan atau seperti apa, itu ya perlu dipikirkan sebenarnya. Kalau memang menganggap bahwa anak bangsa ini harus mendapatkan hak yang sama. Sebenarnya banyak 1001 jalan ya Bu ya. Kalau ada kemauan. Jadi jangan ada ego-egoan gitu ya. Kembali lagi kepada kepentingan anak didik kita. Bagaimana ya, memang ada sih kalau swasta ini profit oriented, bolehlah. Tapi ya jangan profitnya itu yang menganggap bahwa ini anak itu sebagai komoditi dagang misalnya. Jangan seperti itu. Kalau orang membuat sebuah lembaga sekolah yang dahulukan untuk pendidikannya, soal keuntungan ini anggap aja bonus. Ketika dia berkiprah untuk ikut mendidik anak bangsa, dia dapat bonus keuntungan misalkan seperti itu. Jangan keuntungannya yang diperbesar, ya dibuat sampai kadang nggak masuk akal. Masuk TK aja biayanya sekian. Iya betul. Nah, akhirnya bahkan ini kan biaya yang dipakai untuk membangun gedungnya seperti itu. Sebenarnya kita kembali lagi, anak TK ngerti apa sih kalau sampai gitu kan? Dia itu hanya butuh guru-guru ini ya, kalau anak balita ini kan sebenarnya hanya melakukan deteksi dini tumbuh kembang aja. Kemudian mendampingi anak-anak bagaimana supaya anak berkembang sesuai usia perkembangannya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai baru nanti kenapa kan seperti itu. Bukan terus anak itu dianggap sekolah itu harus dididik ngurung, belum ngerti apa-apa. Apalagi anak kecil harus dilatih disiplin, biar nanti tuanya ini, tapi kan nggak seperti itu ya. Anak-anak tetaplah anak-anak. Anak-anak ini dasarnya itu bermain. Jadi usia bermain. Jadi mendidik anak dengan cara bermain itu ya itulah anak usia dini. Jangan terus harus kayak sekolah dasar gitu. Harus begini. Ya kasihan. Baik. Ya seperti itu. Evaluasi PPDB ini selalu menjadi hal yang menarik, Bu. Kebijakan PPDB khususnya setiap tahunnya ya. Ya karena tadi benar Bu Dia bilang hanya berkutat di permainan angka persentase dengan berbagai jalur yang sebenarnya bukan terobosan baru gitu loh. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Terulang ya seperti itu, hanya hitung-hitung aja. Oh ini ditambahi ini, oh ini metodenya digeser ini, oh ditambah prosentasenya. Basic problemnya justru nggak disentuh ya. Iya, itu kan hanya untuk ngakali supaya nggak terjadi permasalahan dan supaya anak-anak ini bisa masuk zonasi, tapi juga adil bagi yang berprestasi. Ya. Karena yang berprestasi mesti memilih sekolah yang bagus. Nah, kenapa sekolah yang lain tidak dibuat bagus juga gitu kan? Ada waktu untuk membuat bagus. Dan itu tidak sulit sebenarnya Bu. Ya? Kalau mau tidak sulit. Pendanaan memungkinkan. SDM juga sangat memungkinkan karena guru-guru ini kan juga terus dipoles kan sama Pemkot. Kompetensinya apapun kan upgrade itu selalu ada seperti itu. Dan memang kalau aku melihat 1-2 guru pelopor yang aku kenal ya,
emang mereka tuh antusias ya, kelihatan antusias dan passionnya ada untuk di dunia pendidikan itu ada. Jadi kalau passionnya nggak ada, kemudian nggak antusias, itu susah untuk berkembang. Jadi bagaimana mencari penggerak-penggerak ini diperbanyak ya, kemudian kasih tugas lah untuk mengupgrade sekolah-sekolah yang notabene masih standarnya kurang dan sebagainya, kasih di situ. Jadi jangan malah guru yang bagus-bagus ditaruh sekolah favorit. Bu Dia, berbicara tentang database angka tentang prediksi perkembangan jumlah murid dalam setiap tahun ajaran baru ini sebenarnya sudah ada. Bisa dilihat kan, kelihatan anak yang sekarang kelas 3 itu berapa orang, kelas 4 itu berarti tahun ini dia nanti lulus, kan sudah bisa dihitung sebenarnya. Harusnya ini menjadi tool yang efektif untuk membuat sebuah kebijakan ya Bu ya. Ya, sudah dihitung. Faktanya tidak demikian. Ya mungkin sudah dianggap demikian, tapi kenapa kok masih morat-marit gitu loh. Ya artinya dilihat, kalau kita berdiskusi dengan sudah Bu, sudah dipetakan. Nah kan tahu dipetakan. Ini nanti yang belum dapat sekolah, ini mau diapakan, segera dipikirkan. Jangan nanti di ujung tuh baru meledak gitu kan. Spontanitas ya, aja yang segera muncul. di ini yang namanya zonasi enaknya kan itu. Kan bukan yang prestasi kan, kalau dulu kan nunggu nilai rapot. Iya, betul. Nah, ini kan nggak perlu. Nah, zonasi ini ya zonasi dulu, ditata dulu. Anak ini oleh sekolah enggak nanti. Anak yang kelas 3 ini nanti kemudian kalau yang pindah-pindah kan ya paling berapa persen sih yang orang tuanya pindah, kan nggak sampai separuh. Anak kelas 3 ini terus orang tuanya pindah kan juga enggak. Ya kan? Artinya mulailah dipikirkan mencari harus out of the box mikirnya ya. Yang kemarin kebulet dengan sistem metode seperti ini, coba mundur. Kalau melihat itu mundur supaya kelihatan. Kalau terlalu dekat, mata itu kalau melihat terlalu dekat kan ya sudah itu aja kan. Burak, betul. Burak, akhirnya kabur enggak bisa tajam. Mundur, matanya itu melihat mundur, kemudian toleh kiri kanan seperti ini. Kemudian duduk bersama, carikan jalan keluar. Oke, ada aturan kementerian, tapi kan inovasi tetap menjadi haknya Pemkot. Nggak harus dikit-dikit aturannya, nggak boleh dari pusat beginilah. Kalau itu tidak sesuai dengan daerah, apa ya harus dipaksakan, harusnya berani ya. Kalau ada jalur konsultasi ke pusat bahwa kami ini kondisinya seperti ini. Mungkin kami bisa membuat undang-undang, turunan undang-undang yang bisa sesuai dengan kondisi kami, ya itu seperti itu. Harus berani. Oke. Bu Dia, saya jadi teringat nih, tadi sempat ada kebijakan terkait pembatasan waktu domisili minimal saat itu 6 bulan. Ternyata perkembangan terbaru saya ingat Ibu, 1 tahun Bu. 1 tahun. Jadi ini di persyaratan ketat yang baru saja memang diterapkan kolaborasi Dispendik sama Dispenduk Capil. Tetap itu kan akal-akalan aja. Nggak seberapa efektif menurut Ibu masih bisa diakali Bu? Ya akhirnya kan orang ya itu tetap itu sebagai kayak tadi 3-in-1 itu masih bisa dinunutin orang untuk jadi udah diakalin 1 tahun sebelum PPDB anaknya masih didekek nang kono. Yang kelas 3 ini sudah siap-siap, yang kelas 3 anaknya kelas sudah titip-titip kan. Dan karena itu begitu mudahnya untuk nitip-nitip, dan nanti di Spinduk Capil harus melihat bahwa ini anak ini memang ikut orang tuanya atau dia tinggal di mana, harus dilihat. Tapi itu kan jadi PR, kok sepertinya mau sekolah aja kok dipersulit. Menimbulkan kecemburuan juga bagi warga asli Surabaya yang udah tinggal bertahun-tahun namanya. Betul. Daya saingnya internal Surabaya aja daya saingnya udah sedemikian minimal repotnya, kalau gitu. internal Surabaya lah dipikirkan. Kalau artinya saklek untuk dari yang luar Surabaya benar-benar nggak boleh dulu gitu kan. Tapi kalau kita melihat nanti undang-undang hak mendapat pendidikan adalah hak seluruh, apakah warga luar kota nggak boleh inilah, ini perlu lagi kebijakan seperti apa, perlu dipikirkan. Jangan sampai apa ya, anak bangsa ini juga terlantar. Masa ya karena dia memang kebijakan seperti itu, karena bukan KTP Surabaya terus anak ini
nggak bisa sekolah itu ya di seperti sana, apa? Mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah kota tempat anak itu tinggal, ya kan? Kita selama ini apakah sudah melakukan penjajakan misalnya Sidoarjo dengan Gresik? Diknas antar Diknas ini, wargamu itu apa nono ben gak ngeriwi warga. Nah, apakah sudah ini yang saya nggak tahu, apakah sudah dibuat kebijakan situ? Kalau memang seperti itu ya bisa sekitar ini penopang kota Surabaya, kota-kota penopang ini juga harus bisa belajar dari Surabaya kan? Supaya nggak terus dia malah keenakan nggak ngopeni warganya karena warganya lari ke Surabaya. Jadi harus dikembangkan misalkan kayak apa? Istilah Surabaya dan sekitarnya apa Mas istilahnya konektivitas hub. Iya, bukan kalau Jakarta kan Surabaya Raya gitu. Jabodetabek Surabaya Raya lah itu aja. Surabaya Raya. Dulu istilahnya apa sih lali ya? Gresik, ya, Gerbang Kertasusila. Tapi kalau Lamongan Kaduan lah. Paling Surabaya Gresik yang dempetan kan? Surabaya dan Gresik. Sidoarjo dan Gresik yang dempet sama Surabaya ini duduk bersama. Baik. Karena seperti di SMP 55 itu banyak dari sepanjang Sidoarjo. Iya. Jadi akhirnya APBD kita kan malah untuk ngopeni warga luar Surabaya, malah warga Surabaya yang mungkin dia pinter kan langsung KSKE pindah. Justru orang yang tenang-tenang melakukan cedak tiba kalau langsung nyantol malah. Jangan sampai seperti itu. Makanya benar di Dispenuk Capil harus kalau yang namanya zonasi Dispenuk Capil ikut cawi-cawi ini. Ya, oke. Gitu. Baik. Bu, kita pengen ngobrol lebih banyak tapi waktu juga ya berasa ini Bu udah di penghujung obrolan. Penajaman dari obrolan kita. Kalau saya sampaikan pertanyaan ini ke jenengan, kira-kira jawaban jenengan apa? Zonasi masih perlukah digunakan di setiap penerimaan tahun ajaran baru di konsep kebijakan PPDB? Itu menurut saya kan bagus ya tadi. Semangatnya kan bagus pemerataan pendidikan. Ya lanjutkan aja tapi dengan syarat kualitasnya itu diratakan, ditingkatkan semua. Pesta nanti enak-enak kalau zonasi ini dipakai kualitasnya rata. Kemudian kita juga tahu bisa memprediksi anak yang masuk swasta masuk negeri berapa ya. Kemudian misalkan swasta ini juga dapat subsidi seperti apa dari negeri sehingga seperti tadi guru ya disubsidi sehingga swasta ini enggak termehek-mehek untuk mengumpulkan dana untuk menghidupi sekolahnya. Ini nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa, dilanjutkan nggak apa-apa, tapi juga lihat tadi kita lihat positifnya ya. Kalau dia sekolah jauh, ya, naik bemo, unjal ping telu, ya, misalkan naik sepeda ontel, dia keserempet mobil di jalan, risiko seperti itu, ya kan. Kemudian semakin jauh nyangoninya juga semakin banyak. Nah, ini yang kita lihat negatif-negatifnya kan. Kemudian zonasi ini kalau bisa juga diberlakukan juga untuk guru sebenarnya. Untuk guru juga. Ya, jangan sampai tenaga pengajarnya juga. Ya, jangan sampai guru rumahnya ditandas dia tugasnya di Perak. Ya kan? Banyak cerita sekarang gitu ya, Bu ya. Banyak keluhan. Artinya dia harus lebih pagi meninggalkan rumah. Dia ngopeni anaknya orang, mendidik anak sendiri telantar. Betul. Karena sudah pagi-pagi ditinggal. Nah kalau itu zonasi, dia yang tadinya berangkat jam 5:30, dia mungkin bisa berangkatnya jam 6. Lumayan setengah jam untuk anak di rumah. Jadi sistem zonasi ini sebenarnya berlaku juga untuk pegawai Pemkot harusnya. Sampai melebar itu ya, selebar dulu itu. Dulu sudah dilakukan zamannya Wali Kota Bambang Dwi Hartono itu. Jadi jangan sampai petugas kecamatan itu jauh, kasihan dia jauh. Ya itu tadi resiko di jalan, dia bisa serempetan kendaraan. Kalau semuanya merata, ya artinya jangan sampai wah ini neng kene ono istilah apa sih teles ini kering, ya dulu kan masih ada seperti itu. Oh neng kene garing karena ini jangan sampai seperti itu kan. Soal-soal itu kan sudah soal korupsi, soal pungli-pungli kan sudah ditekan banget. Jadi semuanya rata, kualitasnya bagus semua, itu orang nggak akan bingung gitu loh. Ya kan? Budia Katarina, SPSI MSI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi PDB. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Semoga obrolan ini memberikan insight dan maksudnya tadi harapannya out the box-nya bukan hanya dari sisi masyarakatnya saja tapi juga pengambil kebijakannya juga. Iya, betul. Oke, baik. Matur nuwun.
Jangan selalu, terkungkung pada zonasi dan persentase yang dihitung daki-daki. Nah, namanya ini kan masalah sosial, bukan masalah eksak. Yang persenan itu apa ya? Terus karena rumah selisih 1 meter terus dia nggak berhak sekolah di situ dan sebagainya. Ini kan. Assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Dialog Sambang Parlemen. Saya Andre harus pamit. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.